Halo halo Fatih. Sorry tadi aku Halo nggak Kak. masuk. Iya iya, nggak apa-apa Kak, aman. Oh ya Oke. Kak, aku Kenapa? maaf ya, aku boleh izin kalau hari ini cuma bisa nyampe jam 2 pas. Soalnya aku ada acara lagi di luar, ada bimbel lagi. Oh iya, oke. Oh di luar Soalnya bimbelnya. iya bimbel di luar, habis itu ada acara lagi nge-gym juga, habis bimbel terus nge-gym lagi. Jadi lanjut. Ya ya nggak apa-apa Dan itu nanti. di luar. Kita sebentar aja berarti. Oke Oke Kak. oke. Nggak apa-apa nggak Nah, apa-apa. paling dikebutin aja Kak ininya. Apa sih Mhm, namanya? materinya. Materinya. Nah, nanti Oke aku oke. bahas lagi. Nanti aku bahas Oke ulang lagi siap nanti. siap. Tapi kamu udah sampai mana memang materinya yang kamu Tadi bahas? baru bimbel juga Kak, tadi. Sebelumnya baru bimbel juga. Hmm, waduh, padat banget ya kamu. Enggak Kak, aman kok. Tadi bimbel matematika apa sih namanya? Paling ngulang pelajaran yang kemarin yang garis singgung X sama Y sama apa sih namanya ya itu. Yang Y lebih dari kurang dari sama dengan gitu. Oke oke oke. Sip sip. Berarti ya udah lumayan jauh lah ya materinya nih ya. Oke. Oke, berarti ini layarku udah kelihatan? Aman Kak. Oke, sip. Oke, coba kita bahas ya. Nah, kemarin kan kita udah sampai mana tuh? Kita udah sampai persamaan ini ya, pertidaksamaan gitu-gitu ya. Iya. Nah, sekarang kita coba bahas nah ini nilai mutlak dan trigonometri. Nah, cuman kayaknya nanti hari ini kita bahas nilai mutlak aja ya. Oke, nilai mutlak ya. Coba, oh ini Oke latihan Kak. soal ya. Oke, nah coba nilai mutlak ya. Oke, Iya. jadi kamu pasti udah pernah ngeliat kan simbol yang kayak gini kan? Mutlak dari X, Hah? misalkan mutlak dari min 7 itu berapa? Mutlak -7 ya. Mm-mm. Betul. Apa ya? Mana tuh? Masih ingat mutlak di apa itu artinya? Mutlak ya. Lupa Kak, coba-coba. Gimana? Hmm, oke. Jadi mutlak itu maksudnya adalah secara intuitifnya gitu ya. Jadi kalau misalkan kita punya nilai negatif, maka ketika kita mutlakin, maka dia akan menjadi positif gitu. Jadi Oh, iya 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 iya. Oke masih ingat oke. kan? Iya. Nah, jadi inti inti dari mutlak kan itu. Jadi kalau misalkan dia negatif, maka dipositifkan gitu. Tapi kalau misalkan masukannya sudah positif gitu, misalkan 7 gitu ya, ya dia Hmm, tetap 7 kan, bener nggak? iya. Oh, berarti kalau semisal ada nih 3 -7 di ini mutlakin gitu. Sama dengan -4. Berarti jadinya 4 gitu. 3 min 7 dimutlak gini ya. Ya. Nah, ini hasilnya bukan min 4, tapi 4 benar. Karena kan ini Oh, jadinya min 4, nah mutlak min 4 ya, dimutlakkan jadinya ya 4 gitu ya. jadinya 4. Iya, maksudku gitu. Nah, ya kayak gitu, betul. Jadi fungsinya mutlak itu adalah mempositifkan yang negatif gitu. Yang negatif jadi positif, yang positif tetap positif gitu. Ya, gitu kan? Oke. Iya. Nah, itulah kenapa sebetulnya definisi nilai mutlak itu dia berperilaku berbeda gitu tergantung dalemannya ini apa, masukannya ini apa gitu. Jadi misalkan secara umum gitu ya, misalkan mutlak dari X adalah X ketika X-nya di sini positif. Nanti aku jelasin. Nah, ketika dia masukannya negatif, maka dia menjadi minus X gitu. Hmm. Nah, ini maksudnya gimana? Artinya adalah kalau misalkan angka yang di dalamnya ini negatif, maka biar jadi positif kan yang negatif kita negatifkan lagi kan, biar jadi eh, positif, bener gak? Coba-coba gimana, Kak? Kalau misalkan masukannya negatif, misalkan kayak min 7. Min Ya, 7 ini kan kita masukin ke dalam mutlak. Nah, biar dia jadi ya, positif, si negatif 7 ini kita negatifkan lagi kan. Jadi kayak min ya, 7 gitu. ya. Ini jadinya 7 kan? Bener gak? Iya. Which is sesuai dengan keluaran dari si mutlak ini, bener gak? Oke. Nah, jadi sebetulnya intuisinya di situ. Kenapa
Jadi kamu jangan mikir nilai kan tadi aku bilangnya mutlak itu selalu keluarannya itu atau hasil dari mutlak itu kan selalu positif ya. Iya. Mutlak itu hasilnya selalu positif gitu. Hasilnya selalu positif gitu. Nah, jangan heran kenapa di sini ada minus, Kak, gitu. Padahal kan bilangnya mutlak itu selalu positif gitu. Nah, di sini minus X ini terjadi jika yang masukannya ini di dalam mutlaknya itu negatif. Makanya kenapa boleh di sini minus X gitu. Karena karena ini terjadi ketika masukannya negatif. Nah, negatif ketemu nanti masukan yang negatif jadi positif, benar nggak? Iya. Jadi kalau misalkan ya, aku kasih menurut definisi ini ya, berarti misalkan minus 15, berarti kita pakai definisinya yang ini atau yang ini? Yang atas gimana ya? Yang atas ya? Yang atas atau yang bawah? Kalau yang gimana ya? Kan dia negatif ya. Oh, berarti Berarti maksudnya yang negatif yang bawah berarti ya? yang bawah. Berarti untuk mendapatkan nilai dari mutlak ini kita meminuskan yang minus 15, benar nggak? Oke. Iya. Nah, tapi lain lagi kalau misalkan masukannya 7, maka kita pakai definisinya yang ini, ya nggak? Iya. Kan ini 7 jangan malah dinegatifin, negatif dari 7. Nah, ini kan soalnya masukannya positif, ya nggak? Berarti pakai definisinya yang ini, gitu. Oh, jadi dia nggak semerta-merta langsung jadi 7 gitu ya? Sebetulnya. Dia sebetulnya menggunakan definisi ini, gitu. Oh, jadi Nah, minusnya di luar gitu, tapi nggak dimasukin ke dalam 7-nya gitu? oh, enggak. Jadi gini, menariknya fungsi mutlak itu, dia itu perilakunya itu tergantung masukannya gitu. Jadi ini nggak terjadi secara bersamaan, X dan minus X ini tidak Oh. terjadi secara bersamaan. Nah, dia terjadinya tergantung masukannya. Kalau masukannya positif, dia berperilaku sebagai ini. Kalau Oh, iya. masukannya negatif, dia berperilaku sebagai ini. Nah, ini yang disebut sebagai fungsi, nanti kamu kenal istilahnya piecewise. Piece Oke. piecewise artinya fungsi bagian gitu ya. Fungsi yang perilakunya atau keluarannya itu berbeda-beda tergantung masukannya. Kalau di sini dia bilang, kalau masukannya positif, kembalikan angka itu tanpa ada embel-embel apapun, tanpa negatif, tanpa dibagi apapun, ya nggak? Benar nggak? Iya. Nah, dia bilang, tapi kalau misalkan negatif masukannya, kamu keluarinnya adalah minus dari angka tersebut gitu. Jadi kalau misalkan yang tadi nih logikanya yang, oh aku punya minus 15 dimutlakin. Menurut definisi ini karena yang di dalamnya ini negatif gitu ya, berarti aku pakai fungsi definisinya yang ini gitu. Berarti aku harus meminuskan si angkanya yang masukannya itu, yaitu berapa? Minus 15. Nah, ini kan kalau disederhanakan jadi 15. Makanya dia keluarannya Hmm. jadi 15 gitu. Tapi lain ketika misalkan 7. 7 ini kan dalamnya positif, ya nggak? Mhm. Kalau dalamnya positif berarti aku pakai yang ini definisinya. Dia akan mengeluarkan X ketika X-nya positif. Artinya dia akan mengeluarkan si angkanya yang masukannya sebagai as it is gitu. Kan kalau Hmm. ini X keluarnya X gitu. Tapi kalau misalkan dia negatif maka dikeluarkannya minus X gitu. Berarti ini ya udah 7 aja gitu. Gitu ya, paham ya? Oke, Kak. Nah, intinya secara matematikanya sebenarnya fungsi mutlak itu. Tapi kan secara intuitifnya kan itu kan, tadi yang aku bilang, dia Hmm. mempositifkan yang negatif gitu, negatif jadi positif, positif tetap positif, gitu. Iya. Nah, beberapa Oke. sifatnya yang penting adalah misalkan ini ya, tadi pertama, fungsi mutlak itu bentar. Nah, tadi yang pertama kan ini, fungsi mutlak ya, keluaran dari fungsi mutlak, jadi mutlak dari X ini selalu positif ya. Karena kan ini mutlak ya, mutlak dari apapun yang angka di dalamnya, makanya selalu positif, ya kan? Jadi apapun kayak negatif atau positif, pokoknya nanti ujungnya bakal jadi positif itu kalau dimutlakin. Heeh, heeh. Kalau Oke. apapun dalamnya ya, apapun dalamnya misalkan ini minus 20, min 30, min sejuta misalkan, sepakat min 10, 100 gitu misalkan, ini tetap ya kan ini kalau disederhanakan jadinya min 150, bener nggak? Iya. Nah ini
Ini berarti masukannya apa? Negatif kan? Iya. Nah, berarti ini kita pakai definisi yang kedua. Berarti ini jadi minus dari minus 150. Jadinya 150 gitu ya. Oke. Jadi apapun yang di dalamnya negatif ketika dimutlakan pasti akan selalu positif itu. Tapi beda lagi dengan kalau misalkan ini ya, minus dari X. Kalau seperti ini lain. Ini jadinya negatif. Tahu nggak kenapa negatif? Minus dari X itu berarti minusnya ada di luar gitu. Nah, minusnya di luar. Dia nggak dikenakan operasi mutlak yang di dalamnya ini. Nggak dimutlakan oleh si mutlaknya. Karena di luar minusnya. Ya nggak? Iya. Nah, kalau di dalam, nah baru dia jadinya hilang nanti. Dia jadi sama seperti mutlak X gitu. Gitu ya. Iya. Nah, itu sifat yang kedua gitu. Bahwa kalau ada minus dari X itu sama saya seperti mutlak X itu. Karena ini sebenarnya berangkat dari sifat yang kedua gitu. Jadi kalau ada mutlak XY, ini sama aja kayak mutlak X kali mutlak Y gitu. Mutlak X, Y ini sama dengan mutlak X kali mutlak Y gitu. Jadi kalau misalkan ada mutlak min 7 kali 10, ya, ini sama aja kayak min 7, mutlak min 7 kali mutlak dari 10. Berapa? Mutlak dari min 7 kan 7. Mutlak dari 10, 10 kan? Hmm. Berarti ini jadi 70. Which is sama dengan kalau misalkan kita kerjakan manual. Kalau kerjakan manual kan ini berarti minus 70 kan langsung kan? Bener nggak? Hmm. Ini jadi 70. Jadi hasilnya sama tuh. Nah, itu terbukti gitu ya. Nah, lanjut ya. Sebenarnya cukup intuitif ya, seperti kayak kalau misalkan dibagi. Dibagi itu dia bisa dipecah mutlaknya ya. Jadi mutlak atas, mutlak bawah gitu ya. Oke? Gitu. Terus, nah, yang menarik mutlak dari X di kuadrat itu sama aja kayak X kuadrat gitu ya. Karena ini mutlak X kuadrat itu kan sama aja kayak mutlak X kali mutlak X gitu ya. Nah, nanti kamu lihat gitu bahwa sebetulnya mutlak X ini nanti sama aja kayak akar dari X kuadrat gitu. Gitu. Jadi ini kan sebenarnya mutlak dari X kuadrat kali mutlak dari X kuadrat. Ini berarti akarnya bisa hilang kan, bener nggak? Iya. Nah, berarti ini jadinya X kuadrat. Nah, itulah kenapa. Kenapa X akar X mutlak X kuadrat itu sama dengan X kuadrat gitu. Sama aja sebetulnya. Oke. Ya, ini beberapa sifatnya nanti coba kamu pahami ya. Oke? Oke, Kak. Oke. Nah, biasanya permasalahannya kayak gimana kalau misalkan nilai mutlak gitu? Jadi biasanya gini ya. Contoh bentuk-bentuknya mutlak X dari A, mutlak X itu sama dengan A. Disuruh cari nilai X-nya berapa gitu. Nah, eh solusinya secara umum ya, selama A-nya tidak eh selama A-nya positif gitu ya, maka solusinya adalah X plus A atau X sama dengan min A. Ini berangkat dari mana? Nah, misalkan gini. Suatu angka X ketika dimutlakkan dia hasilnya sama dengan 20. Kira-kira berapa Hmm. nilai X-nya? Kan Hmm. bisa 20 itu sendiri, benar nggak? Iya. Atau, nah karena ini mutlak bisa negatifnya, versi yang negatifnya, benar nggak? Iya. Minus 20. Nah, verifikasinya gimana? Coba kamu masukkan ke dalam si mutlaknya. Ketika min 20 dimutlakkan jadi 20, benar dong? Hmm. Terus juga kalau misalkan 20 dimasukin ke dalam sini, dia juga sama dengan 20. Nah, itulah Iya. kenapa bentuk umumnya kalau mutlak X sama dengan A, maka dia akan sama dengan A atau sama dengan min A-nya gitu. Which is ini kan, Oke. min 20 Hmm. atau 20-nya gitu. Gitu. Nah, Oke. kalau kamu ada bentuk-bentuk yang lebih kompleks misalkan 2X plus 5 sama dengan 10 gitu. Nah, ini sama aja prinsipnya kan. Artinya apa? Artinya aku mau 2X plus 5 ini itu artinya apa sih 2X plus 5 ini dia harus sama dengan 10 ya yang di dalamnya itu atau 2X plus 5-nya ini harus sama dengan min 10. Setuju nggak? Iya. Mhm, gitu. Karena kalau dia sama dengan 10 berarti dia keluarannya 10. Kalau dia sama dengan min 10 jadi sama 10 lagi. Nah, cuman dari sini kita jadi ini kan jadi kayak persamaan linear biasa kan. Ini berarti Iya. X-nya sama dengan berapa? X-nya sama dengan berapa tuh? Jadi, oh, tuh.
Itu berarti di ini kan di aljabarin ya itu. Iya, betul. Nah, sebenarnya kan balik Berarti lagi ke aljabar lagi kan ini kan, ya enggak? iya. Mm-mm. Heeh. Nah, berarti Berarti yang itu kan jadi dikurang 5 kan jadi 5 yang atas ya. Yang 2x ya, plus 5 sama 25 di 5 dibagi 2 gitu maksudnya. 5 dibagi 5 2. per 2. Kalau Heeh. ini berarti Kalau itu berarti kan min 10 ya tadi. Berarti min 15. Min per 15 per 2. min 15 per 2. Berarti itu solusinya, min 15 per 2 gitu ya. Ya, Mm-mm. Ya. Nah, cuman oke. ingat bahwa ini hanya berlaku, aturan ini hanya berlaku kalau A-nya positif gitu. Tahu nggak kenapa kira-kira kenapa hanya berlakunya ketika A-nya positif? Ini sebetulnya berangkat dari sifat ini gitu. Nah, kira-kira kenapa tuh? Kamu bisa hubungkan nggak kenapa? Kenapa A-nya itu harus positif? Syaratnya. Karena kalau negatif kita nggak bisa menggunakan rumus A ini ya, X sama Mm, dengan A gitu ya. Kenapa tuh? Apa ya? Tahu apa? Coba. Kira-kira Apa ya? kenapa? Mungkin gara-gara kalau kita memasukkan rumus yang berbeda gitu pada sebuah ini ya, apa sih namanya variabel yang sudah ada ininya, tapi kemungkinan akan menghasilkan variabel yang berbeda juga, apa sih namanya? Hasil yang berbeda juga gitu ya. Hmm, belum puas, belum puas. Kira-kira gimana? Oh, Ayo. belum. Gimana ya? Karena kalau dari rumusnya sendiri kan X mutlak itu sama dengan X bisa 2 tuh, X, min X, X itu kan. Nah, eh kalau misal dia sama dengan negatif, maksudnya sama dengan A-nya itu min negatif ya. Negatif. Ya, gimana ya cara ngomongnya? Itu nanti hasilnya mungkin jadi min X mutlak gitu ya. Atau gimana? Hmm. Jadi gini, kan kamu tahu bahwa mutlak itu tidak pernah hasil ya. Hasil dari mutlak itu selalu positif kan. Nah, Iya. misalkan aku bilang mutlak dari 2x plus 5 sama dengan min 10. Ya enggak? Nah, tapi kan aku Mm-mm. tahu bahwa mutlak itu nggak pernah dia hasilnya negatif. Jadi sebenarnya persamaan ini dari awal itu sudah tidak make sense karena nilai mutlak itu selalu positif. Kok bisa dia menghasilkan negatif ya enggak? Oh iya. Oh Jadi iya, kalau iya. misalkan kamu Balik lagi ya. kamu terapkan kamu terapkan rumus yang tadi ya, ini kan berarti jadinya 2x plus 5 sama dengan min 10, bener nggak? Atau Iya. ya kan? Atau 2x plus 5 sama dengan 10 kan berarti kan? Kan min A, min 10 kan? Iya. Nah, berarti ini x sama dengan 5 per 2, bener nggak? Mm-mm. Eh, min 15 per 2 ya. Yang ini sama dengan 5 per 2. Nah, ketika Hmm. kamu masukkan ke sini, kamu verifikasi ya. Kalau 5 per 2, ini kan berarti jadinya berapa? 10 kan? Mutlak dari 10. Ya Iya. 10. Bukan min 10 kan, bener nggak? Iya benar. Nah, salah. Begitupun juga kalau kamu masukin ini nih, gitu. Nah, ini kenapa? Karena dari Hmm. awal persamaan ini aja udah salah. Dari awal memang nilai mutlak kan harusnya nggak boleh nilainya negatif gitu. Ya, Iya. gitu ya. Jadi perbedaannya di situ. Paham ya? Iya. Oke, jadi begitu. Nah, lanjut ya. Misalkan lebih umumnya lagi ya. Kalau misalkan mutlak fx sama dengan mutlak gx ya, Hmm. maka dia bisa ya jadi nggak cuman x doang gitu ya yang di kanan. Kalau bisa aja yang di kanan, kalau yang sekarang kan yang di kanannya konstanta ya, angka Ya tetap gitu. konstan. Bisa jadi yang di kanannya itu fungsi juga ya, katakanlah fungsi gx gitu ya. Maka solusinya kurang lebih bentuknya sama kan. Ini fx sama dengan gx atau fx sama dengan min gx gitu. Gitu ya. Hmm. Atau bentuk yang lain biasanya seperti ini. Bentuk di soalnya. Ini x min A tambah x min B sama dengan C gitu. Nah, ini sayangnya nggak ada rumusnya. Nggak ada bisa langsung diselesaikan dengan ada persamaannya gitu. Jadi mau nggak mau nanti ya. Nah, tadi kan seperti yang aku bilang ya.
fungsi mutlak itu dia akan berperilakunya berbeda gitu ya, tergantung masukannya, domain masukannya itu apakah dia positif apa negatif gitu ya. Gitu ya. Oke. Mhm. Nah, mau nggak mau nanti harus dibagi jadi, pakai garis bilangan gitu ya. Kita harus membagi, ketika misalkan, domainnya misalkan X lebih dari 2 gitu. Ini si X min-nya ini misalkan ya, fungsi yang ini berperilakunya seperti yang apa, yang atas atau yang bawah gitu. Itu nanti dibagi-bagi gitu. Nah, ini dari mana nanti kita akan coba lihat, oke? Oke, Kak. Oke, tapi sambil jalan aja, ya. Nah, contoh yang ini, ya kan? Contoh yang ini, yang tadi kan. Nah, ini Iya. kira-kira gimana nih? Berarti persamaannya yang harus kita cari 2x-1 sama dengan berapa? Sama dengan 7 kan? Atau? Atau 2x min 1 sama dengan min 7. Min 7. Berarti ini Iya. X sama dengan? X sama dengan tunggu. Kak, itu bisa diturunin nggak? Oh, boleh. Oke, nah gitu. Nah, X sama dengan berapa tuh? Berarti itu min 1 kan itu? Iya, berarti kan 8 bagi 2 itu 4 ya? 4 4 jadinya. Yang 4 Kak Satu itu, lagi? 4. Satu Nah, lagi? satu lagi 2x itu berarti kan min 8 ya? Enggak, salah. 6 ini. Jadi 6 min 6 berarti min 3. Min? 3. 3. Berarti solusinya yang memenuhi apa? 4 dan? 4 dan min 3. Min 3 dan 4. Oke, jadi gitu ya? Iya, Kak. Gitu. Jadi himpunan penyelesaiannya min 3 dan 4 gitu. Nah, ini yang agak tricky. Misalkan selesaikan X-1 plus X plus 2 sama dengan 8 gitu. Nah, ini eh nggak bisa serta-merta langsung ya. Serta-merta langsung kamu, oh ini berarti X-1 tambah X plus 2 sama dengan 8 gitu ya. Nggak bisa ya? Ya, kita ini ya, ubah variabelnya ke variabel dulu sama yang bisa dijumlahin angkanya. Gitu. Nah, kita harus jadi gini, intuisinya adalah kita harus menghilangkan si mutlak-mutlaknya ini. Nah, caranya gimana? Dengan cara membagi domain masukannya. Nah, gimana cara membagi domainnya? Nah, ini tergantung pembuat nol dari masing-masing suku ini. Nah, ini pembuat nol dari ini berapa? Dari yang mutlak X-1, pembuat nolnya apa? Pembuat nolnya 1. 1. Terus kalau yang satu lagi, pembuat Min nolnya? 2. Min 2. Min 2. Nah, sekarang kita berarti udah punya 3 region nih, 3 bagian. Yang pertama, ketika X-nya lebih dari sama dengan 1, ya nggak? Iya. Yang di sini di antara ya. Nah, karena ini udah sama dengan, jadi kita udah nggak perlu masukin sama dengan nih yang di satunya. Berarti ini min 2. Nah, ini sama dengan ya 1 di antara 2 dan 1, bener nggak? Iya. Nah, selanjutnya ini berarti yang kurang dari min 2, bener nggak? Nah, apa gunanya kita membagi-bagi menjadi seperti ini? Nah, kita kan tahu ya bahwa fungsi mutlak itu dia piecewise. Istilahnya dia bisa beda ekspresinya kalau domain masukannya itu berbeda gitu. Nah, sekarang kita bisa manfaatkan itu gitu. Nah, caranya gimana? Di sini kita lihat ya. Kan X-1 plus X-2. Berarti kalau untuk yang X-1 berarti dia akan tetap X-1 ketika si yang masukannya positif kan? X-1-nya positif kan? Benar nggak? Iya. Nah, sebaliknya dia akan menegatifkan si masukannya yaitu X-1 ketika si X-1-nya ini negatif, benar nggak? Si masukannya Iya. negatif, benar nggak? Berarti secara tidak langsung ketika yang di atas ya X dia akan sebagai X-1 ketika X-nya lebih dari 1 dan dia akan menjadi min X-1 ketika X-nya kurang dari 1, benar nggak? Iya. Nah, tulis dulu itu. Nah, berarti sekarang kita udah tahu tuh si X-1, oh dia akan berperilaku sebagai X-1 ketika domainnya lebih dari 1 dan dia akan negatif X-1 ketika domainnya kurang dari 1 gitu. Nah, kita ketahui itu dulu gitu.
Nah, coba bagaimana dengan yang X plus 2? Yang X plus 2 sama prinsipnya. Dia akan sebagai X plus 2 ketika apa? Si yang di dalamnya ini, X plus 2-nya ini positif ya kan? Hmm. Dan atau di sini X kurang lebih dari sama dengan min 2, bener nggak? Dan dia Hmm. akan min X plus 2 ketika X-nya kurang dari min 2 gitu ya. Langsung aja ya. Biasanya sih kamu langsung aja tuh, kalau ini lebih dari min 2 berarti ini kurang dari min 2 gitu. Hmm. Sebaliknya aja gitu. Nah, kenapa kita melakukan ini? Sekarang kita kan tadi udah membagi-bagi ya si domainnya. Nah, sekarang kita lihat untuk yang di domain pertama, untuk yang X lebih dari 1. Nah, di X lebih dari 1 kita lihat ya bahwa ya, di X lebih dari 1 untuk yang mutlak X min 1 ini secara definisi berarti kita pakai definisi yang ini gitu, ya nggak? Hmm. Karena kita bicara ya, semesta pembicaraan kita adalah kita bicara di yang X-nya lebih dari 1 gitu. Jadi kita bisa sederhanakan sih mutlak ini. Kita udah nggak usah pakai tanda mutlak karena kita udah memastikan istilahnya gitu ya, memastikan bahwa si X-nya lebih dari 1. Berarti yang X min 1 ini mutlaknya bisa disederhanakan jadi X min 1 aja gitu. Nah, Hmm. yang X plus 2 ya, dia bilang apa? Kalau X-nya lebih dari min 2 maka dia adalah X plus 2. Nah, di sini kan X lebih dari 1, which is lebih dari min 2 dong pasti, ya nggak? Kan min 2 Hmm. di sini. Berarti di sepanjang ini ya, dia akan berperilaku sebagai X plus 2. Berarti ini kita bisa sederhanakan jadi X plus 2. Nah, ini sama dengan 8. Nah, gunanya kita menghilangkan mutlaknya dengan membatasi seperti ini, sekarang kan ini bisa dioperasikan dengan aljabar kayak biasa, ya nggak? Dibanding yang ini Ya. sebelumnya kita nggak bisa dong, ya nggak? Hmm. Maka ini jadinya apa? 2X plus 1 sama dengan 8, bener nggak? Iya. Berarti di sini eh, X sama dengan berapa? X-nya oke bentar. Hmm. Berarti X-nya sama dengan 3 ya? Enggak dong. Hmm? 7/2. 7/2. Nah, tapi begini, kamu harus memastikan bahwa karena ini adalah persamaan mutlak gitu ya, kamu harus memastikan bahwa karena kan kita bicara di X yang lebih dari 1 kan, domain pembicaraan kita sekarang. Nah, kamu harus Hmm. pastikan verifikasi bahwa X yang kamu dapat itu memang indeed lebih dari 1. Nah, 7/2 lebih dari 1 nggak? 7/2 enggak sih. Hmm, Kurang kurang dari yakin? 1. 7/2. Enggak deh, enggak. Lebih. Lebih ya. Bang. Jadi ini adalah solusi yang valid. Jadi bisa jadi nanti kamu bisa dapat solusi yang nggak valid gitu, karena domainnya itu di luar dari domain pembicaraan sekarang gitu. Jadi kalau bisa aja kamu misalkan dapatnya X-nya adalah min 1. Nah, min 1 kan nggak lebih dari 1. Nah, itu jadi solusinya tidak valid gitu. Jadi kamu harus verifikasi apakah itu solusi yang valid atau enggak dengan memeriksa apakah dia di dalam si, eee, di dalam si domain pembicaraannya atau enggak gitu ya. Oke? Oke, Kak. Oke. Nah, sekarang lanjut. Kalau yang ini juga sekarang kita bicara di X yang di antara min 2 sampai 1 gitu. Nah, di antara min 2 sampai 1 untuk yang X min 1, nah sekarang domain pembicaraannya berubah. Kita bicara X yang kurang dari 1 sekarang ya. Berarti fungsinya sekarang bukan lagi X min 1 untuk yang mutlak X min 1, berarti jadinya minus dari X min 1, bener nggak? Iya. Berarti ini kita ubah menjadi sekarang si ini kita ubah menjadi minus dari X min 1. Tapi ditambah dengan, nah, X plus 2. Nah, ini kan masih lebih dari min 2 kan, benar nggak? Kalau Hmm. masih lebih dari min 2 masih pakai yang ini berarti nih, ya. Berarti ini jadinya X plus 2, bisa sederhanain. Berarti ini jadi 8. Nah, sekarang kita coba kerjain minus X min 1 plus X plus 2 sama dengan 8. Berarti ini jadinya coret-coret. Berarti 3 sama dengan 8. Ini benar apa salah? 3 Salah sama lah, dengan 8. Salah. 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 Berarti tidak ada solusi yang memenuhi. Ya gitu ya. Karena nggak ada X sama apa gitu ya. Oke. Oh, berarti Nah, ini kayak
Berarti kita harus pecah dulu mutlaknya. Jadi ya pokoknya sampai kita bisa menemukan bentuk aljabarnya ya. Betul, Aljabarnya. intinya gitu. Ya. Nah, sekarang yang X kurang Menggunakan. dari min 2 tuh. Kalau X kurang dari min 2 sekarang eh X kurang dari min 2 berarti ini jadinya sekarang minus kan ini yang X plus 2, bener gak? Ya. Ya. Berarti ini jadinya X min 1 tetap dong, karena kan dia udah kurang dari 1, ya kan? Pokoknya di kiri ini fungsinya adalah yang dipakai minus X min 1. Nah, ini sekarang karena kita ngomong di sini, berarti ini jadinya min X min 2, min dari X plus 2. Berarti ini jadinya minus dari X min 1 ditambah minus dari X plus 2 sama dengan 8. Berarti ini Oke. jadinya berapa? Min X min plus 1, bener gak? Min X. Min X min 2 sama dengan 8. Nah, ini bentuk aljabar. Min 2X min 1 sama dengan 8. Berarti 2X sama dengan min 9. Aku pindah ke sini, ya. Kemudian 8-nya pindah ke sini, jadinya 9 ya. Berarti X, ya jadinya min ya, ini min 8, min 1 ya. Berarti X sama dengan min 9/2. Nah, sekarang kamu cek apakah dia termasuk di domain pembicaraan, apakah min 9/2 kurang dari min 2, benar ya? Iya. Benar. Berarti itu solusi yang valid gitu. Nah, berarti himpunan penyelesaiannya adalah min 9/2 yang tadi yang kita dapatkan sama 7/2. Oke, sampai sini paham? Paham Kak. Ya, jadi gitu ya. Ini mungkin emang agak panjang ya. Tapi sebenarnya kalau Lumayan kamu nanti lihat polanya ya, perubahan tanda, perubahan perilaku dari si tiap-tiap mutlaknya itu sebenarnya selang-seling kan. Jadi kalau pertama dari yang di sini dulu nih, yang di sini. Dari sini kan semuanya positif ya kan? Benar gak tadi? Iya. Kalau yang di sini mulai tuh ya, karena ini pembuat nolnya si 1, which is pembuat nol dari X min 1, berarti mulai tuh pergantian tanda untuk yang ini min X min 1. Kalau X plus 2 masih gitu. Nah, terus di sini ini kan pembuat nol dari yang X plus 2. Berarti ganti tanda tuh dari yang sebelumnya positif yang ini, jadi ini juga negatif gitu. Ya. Oke. Gitu ya. Jadi polanya sebetulnya ada gitu ya. Jadi polanya sebetulnya ada. Oke? Oke. Oke, sip. Nah, ini juga nih nilai X ini kan juga masih sama gitu ya. Nah, tadi kita udah ngomong tentang persamaan. Gimana kalau pertidaksamaan ya? Prinsipnya kurang lebih sama gitu. Ya. Jadi pertama, kalau mutlak X kurang dari A, maka itu kita bisa pecah pertidaksamaannya menjadi X itu di antara min A dengan A. Gitu ya. Oke. Iya. Oke. Atau ini kalau dia Anda tanda sama dengan, berarti tinggal tambah tanda sama dengan gitu ya. Oke. Nah, tapi kalau dia lebih dari A, maka pertidaksamaannya ada 2, yaitu X-nya kurang dari min A atau X-nya lebih dari A, gitu ya. Ya ini memang mau nggak mau rumus gitu ya. Tapi ini pamungkas karena bentuk apapun sebetulnya bisa diakomodir gitu ya. Diakomodir, nanti kita lihat ya, misalkan bentuknya seperti ini. Nah, X min 2 kurang dari 5. Nah, ini berarti pertidaksamaan ya. Nah, berarti karena dia kurang tandanya, kita pakai yang di antara ya. Kamu ingatnya gini aja, kalau kurang berarti pakai di antara, yang pertidaksamaannya yang di antara. Ini kan berarti sama aja kayak X di antara min A sampai A. Iya, berarti ini Nah, kayak apa sih namanya? X tunggu. Jadi X min 2-nya itu di tengah, terus di sampingnya ada min 5, di samping kanan min 5, di kirinya 5 gitu. berarti ini kan X min 2 kurang dari 5, ini berarti pertidaksamaannya menjadi X min 2 kurang dari 5 lebih dari min 5, benar gak? Iya, kayak gitu. Nah, ini berarti tambahin 2 ke 2 ruas ya. Benar gak? Benar. Berarti jadi min 3 X 7, benar gak? X. Berarti pilih X-nya yang di antara min 3 sampai 7. Oh, ini Gitu. kita ngilangin sesuatu yang ada di inilah ya. Di Nah, X-nya cari ya. Jadi pertidaksamannya.
X-nya berapa sih yang memenuhi pertidaksamaannya, kan inti pertidaksamaan Berarti kan gitu kan? tambah 2 gitu, tambah 2 Heeh, semua, jadi semuanya ditambah 2. betul gitu. Jadi kalau misalkan eh 2x plus 7 kurang dari 21 misalkan gitu. Nah, berarti kan lebih dari kurang dari sama dengan deh, kurang dari sama dengan 21. Berarti kan ini sama aja kayak min 21, 2x plus 7, 21, bener gak? Iya. Berarti ini jadinya apa? Min 4, Maaf Kak, min 4, itu 14 14. Karena kan dikurang 7 kan? ya. 2x, ini jadi 14. 14 ya? Oh sorry, Kan ini di 28. Ini 28 ya? iya, kan tadi di Karena ini dikurang dikurang 7. 7. Iya. Berarti ini jadinya 21 kurang 7, 24 24 ya 14. 14. Berarti ini Terus dibagi dibagi 2 kan? 2. Iya. 14, X. 7. Ya, gitu. Gitu. Oke. Nah, bentuk yang lain. Nah, ini bentuk yang lain tadi ya. Kalau misalkan tadi X min 3 lebih dari sama dengan 1, berarti X min X 3 min lebih X dari min sama dengan 3 lebih 1, dari atau oh. kalau tuh berarti nanti solusinya digabung ya sebetulnya. Oh, iya. Kalau dan itu diiris, masih ingat gak? Gimana tuh digabung diiris tuh? Jadi himpunan penyelesaiannya digabung gitu ya. Di Nah, misalnya coba kita kerjain dulu ya. Berarti X min 3 itu lebih dari 1, atau nanti solusinya X min 3 kurang dari sama dengan min 1, bener gak? Gini ya. Tadi Ya. bentuknya ya. Ini ya. Berarti selesain dulu yang pertama nih. Kalau yang ini berarti jadi X lebih dari sama dengan 4. Kalau yang ini berarti X kurang dari sama dengan 2 ya. Berarti nanti solusinya kan kalau kita gambar dengan garis bilangan kan berarti 4. Ini 2, bener gak? Ya. Ya, berarti kayak gini kan. Ini daerah penyelesaiannya. Di daerah penyelesaiannya. Nah, karena di atau berarti daerah penyelesaiannya ini digabung. Berarti nanti himpunan penyelesaiannya adalah, kalau dengan notasi selang gitu ya, berarti 4 siku ya. Karena 4-nya termasuk 4 sampai tahingga. Nah, digabung dengan daerah yang di kiri ini, yaitu apa? Min tahingga, 2. Nah, bingung gak nih notasi selang gini? Tunggu. Coba deh Kak. Aku kayaknya memang Nah, nanti coba kamu eh namanya notasi selang. Jadi notasi selang itu notasi untuk menyatakan himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan sebetulnya. Ini sebetulnya adalah apa namanya? Bentuk yang lebih ringkas gitu ya, daripada kita harus menggambar kayak gini. Memang lebih intuitif kan, tapi jadi lebih ribet, bener gak? oke. Ini kan artinya himpunan penyelesaiannya adalah mulai dari 4 sampai ke tahingga, karena kan ini kan tahingga kan, yang di kanannya pokoknya solusi itu. Sedangkan kalau yang ini berarti dari 2 ke kiri sampai minus tahingga, ini kan minus tuh. Kalau ke kiri, makin kiri kan makin minus gitu ya. Makin membesar secara negatif gitu. Makanya ini jadi minus tahingga sampai 2 gitu. Nanti coba kamu pelajarin ya, notasi selang. Oke. Oke, ya. Nah, yang paling sering keluar dalam pertidaksamaan biasanya bukan soal-soal seperti ini, tapi ya mungkin waktu tahun aku keluar tuh. Nah, cuman memang yang tahun ini agak berbeda keluarnya gitu ya. Tahun kemarin berbedanya gitu ya. Kenapa? Karena biasanya soal-soalnya kayak gini ya. Jadi dia ngasihnya adalah kalau R-5 kurang dari setengah ya. Jadi kamu dikasih pertidaksamaannya. Kalau R-5 dia kurang dari setengah, berapakah nilai maksimum yang mungkin dari ekspresi R kuadrat min 25 gitu. Nah, ini jadi lebih tricky gitu karena dia tidak bisa sembarang tuh
nggak bisa pakai rumus yang tadi gitu. Jadi gunanya dari ini tuh sebetulnya apa sih? Gunanya dari ini adalah kita ingin menentukan nilai optimum ya, nilai optimum dari sebuah persamaan, given sebuah constraint gitu. Constraint-nya di sini apa? Constraint-nya R-5-nya ini kurang dari setengah. Kira-kira berapa nih nilai maksimumnya dari ekspresi R kuadrat min 25 gitu. Nah, sebetulnya ada polanya juga Fatih di sini ya, ada polanya. Polanya di mana ya? Nanti coba kita lihat, tapi yang perlu dipahami ini. Nah, ini dipahami ya. Ini harus diingat nih bahwa kalau kita punya mutlak dari A ditambah B, itu pasti selalu kurang dari mutlak A ditambah mutlak B ya. Jadi lebih lebih besar ketika dua buah bilangan kita mutlakkan masing-masing daripada kita tambahin dulu baru dimutlakin. Kalau secara kata-kata gitu mungkin ya. Ya. Kenapa? Jadi misalkan gini ya, kenapa sih secara intuisinya kenapa gini? Karena misalkan gini, kalau kita punya A-nya sama dengan 7, B-nya sama dengan min 10. Kalau misalkan mutlak A plus B, itu berarti kita dikurangin dulu tuh si si A-nya dengan si B ya. Jadi kan 7 kurang 10 kan, benar nggak? Ini jadi 3, benar nggak? Sedang kalau misalkan kita mutlak A plus mutlak B, si A-nya kita mutlakin dulu, B-nya kita mutlakin dulu. Otomatis pastikan ini positif kan? Iya. Berarti ini jadinya 7 tambah 10. Jadi 17 gitu. 17. Dibanding ini, kalau ini kan jadi dikurang yang di dalamnya, benar nggak? Baru dimutlakin. Oh iya. Secara intuisinya gitu. Kalau ini dipisah dulu baru dimutlakin kan pasti jadinya penjumlahan dua buah bilangan positif gitu. Sedangkan kalau yang ini ada dikurang negatifnya dulu gitu. Gitu ya? Oke, jadi gitu. Nah, jadi bisa juga, nah itu untuk penjumlahan. Kalau untuk pengurangan ya, pengurangan ini ya. Kalau ini mutlak A min B selalu kurang dari selalu lebih besar daripada mutlak dari A kurangi mutlak dari B gitu ya. Sebenarnya intuisinya kurang lebih sama seperti yang penjumlahan gitu. Dia akan lebih signifikan berkurangnya ya. Oh, dia malah kebalik ya. Dia malah kebalik logikanya. Logikanya adalah kalau misalkan dimutlakin terus dikurangin itu terus dimutlakin lagi itu lebih apa? Lebih kecil hasilnya dibandingkan kalau A min B-nya itu dikurangin dulu baru dimutlakin. Kalau ini kan masing-masing dimutlakin dulu baru dikurangin gitu ya. Terus dimutlakin lagi. Gitu ya. Iya. Tapi ini jarang kepake lah gitu. Yang lebih sering kepake apa? Yang ini gitu. Jadi ini yang harus lebih diingat sih gitu. Nah, sekarang coba kita lihat kenapa ini berguna gitu untuk menentukan soal kayak gini gitu ya. Nah, misalkan gini, jika R min 5 kurang dari setengah, nilai maksimum yang mungkin dari R kuadrat min 25 itu berapa gitu. Nah, coba kamu ingat kan bahwa ini kan bentuknya sama kayak apa? Sama kayak X kurang dari A, benar nggak? Iya nggak? Iya. Nah, di sini berarti kita bisa pecah nih. Jadi R min 5 kurang dari setengah ini bisa kita pecah menjadi apa? Menjadi R min 5, min setengah, benar nggak? Min setengah kurang R min dari R min 5 kurang dari setengah. Iya. Berarti ini jadinya berapa? R sama dengan R-nya di antara apa? R-nya ditambah 5. Berarti ini Jadi jadi itu R. Ini jadi berapa yang di kiri? halo Kak. Halo, halo. Oh ya, Nah, berarti jadi berapa yang di kiri? yang di kiri berarti jadi berapa tuh? 5/2 ya. Kalau mau diubah bawahnya 10 ya, 10/2. 10/2 dikurang 1 ya berarti ya berapa sih? 9/2 lah. Nah, 9/2. Kalau yang di kanan? Jadi R. Oh ya, yang kanan. Mana Sorry. yang di kanan? Kanan R. Berarti berapa ya?
11/2 ya. 11/2. Iya. Betul. Nah, ini belum selesai tapi. Ini Iya. cuman ngasih tahu apa? Ngasih tahu rentang nilai R-nya itu di antara 9/2 sama 11/2 ya kan? Iya, Nah, yang mau kita cari adalah nilai maksimum dari R kuadrat min 25 ya. Nah, sebetulnya R kuadrat min 25 ini sama dengan apa sih? Nah, ini kamu harus pakai sifat A min B, A plus B. Nah, kenapa gitu? Karena biasanya gitu ya, biasanya di soalnya itu kita harus memunculkan tuh si R min 5-nya ini di dalam si ekspresi ini. Nah, caranya gimana? Pakai A kuadrat min B kuadrat. Berarti kan sama aja ini jadinya apa? R kuadrat min 25 ini sama dengan R plus 5, R min 5, bener gak? Iya. Berarti ini, masih ingat sifat A kali B ini sama dengan mutlak A, mutlak B. Ini masih ingat kan? Iya. Tadi. Nah, berarti ini bisa dipecah menjadi R plus 5, R min 5 gitu. Nah, sekarang kita mau nyari nilai maksimum. Namanya nilai maksimum, kita namanya cari batas atasnya berapa sih? Kira-kira dari dari yang sebelumnya ekspresi ini, kita mau cari batas atas dari ini. Nah, berarti cari batas atasnya adalah pertama cari batas atas ini R min 5, which is kita udah tahu tuh, yaitu setengah. Kan ini batas atas. Artinya kan ini kalau dibaca R min 5 maksimum nilainya setengah. Itu kan secara tidak lain kayak gitu kan. Nah, sekarang tugas kita adalah mencari sekarang batas atas dari si R plus 5. Oke. Nah, kira-kira gimana? Nah, dari sini. Nah, sekarang kamu coba ubah ekspresinya. R ini kita biar jadi R plus 5 caranya gimana? Ditambah, bener gak? Iya. Ditambah berapa? Tambah 5, bener gak? Tambah 5. Berarti kalau ditambah 5, di kirinya tambah 5 karena tambah 5. Berarti 9/2 tambah 5 berapa? 9/2 tambah 5 berarti berapa? 19/2. 19/2. Yang di kanan? Yang di kanan berapa itu? Tambahin di 21/2. 21/2 gitu. Ini jadi R plus 5, jangan lupa ya. Nah, ya, tapi di sini ekspresinya apa? Ekspresinya adalah mutlak dari R plus 5, benar gak? Ini cuman R plus 5 doang. Nah, karena kita sudah menjamin bahwa si R plus 5-nya itu pasti positif gitu ya. Ya nggak? Di sini dia bilang kan, R plus 5 pasti nilainya di antara 19/2 sama 21/2, benar nggak? Pasti positif kan? Ya nggak? Nah, berarti mutlaknya pun juga kurang lebih sama. R plus 5 berarti ya nilainya sama-sama di antara 21/2 dan 19/2 gitu. Nah, tapi beda cerita kalau misalkan mutlak yang di kirinya negatif, Fatih. Oh gitu. Kalau negatif kan berarti R plus 5-nya bisa negatif. Sedangkan kita mau ekspresinya mutlak dari R plus 5. Ya nggak? Nah, berarti nilainya nggak mungkin dong negatif dong. Paling banter berapa? Paling bawah banget. 0 kan? Bener nggak? Iya, 0. Karena nggak mungkin dong dia di bawahnya 0 negatif, ya kan? Oh iya. Gitu. Jadi inilah perbedaannya sebelum kita mutlakan sama enggak kita mutlakan gitu. Nah, tapi karena ini kebetulan sama-sama positif, batas atas dan batas bawahnya, jadi boleh dibiarkan aja sama gitu. Nah, berarti batas atas dari R plus 5, mutlak R plus 5 dari pertidaksamaan ini berapa? Maksimumnya Mutlak ya. berapa? Nilai maksimumnya berapa? Nilai maksimumnya ya. Pertidaksamaan ini. Kan dia bilang berarti mutlak R plus 5 di antara 19/2 dan 21/2. Nah, berarti kira-kira maksimumnya batas atasnya itu berapa tuh? Si nilai ini paling besar nilainya berapa? 21 ya, 21/2. Nah, berarti kita dapat tuh. Berarti batas atas dari si ekspresi mutlak R plus 5 itu adalah 21/2. Nah, sekarang kita juga udah punya kan tadi bahwa di awal R min 5 batas atasnya adalah setengah. Gitu. Nah, setelah kita dapat gini, kita udah enak nih. Berarti secara tidak langsung, ekspresi yang di atas ini, itu akan batas atasnya menjadi, batas atas R plus 5 tadi berapa? 21/2 dikali batas atas dari R min 5 berapa tadi? Setengah, benar nggak?
Iya, setengah. Oh ya Heeh. Kak, abis ini aku lanjut ya Kak. Oke, aman. Ini terakhir kok. Berarti ini 21/4 ya. Oke, Heeh, berarti ini sekitar 5,25. Nah, kamu dapat tuh berarti ekspresi batas atasnya berapa dari R kuadrat min 25 ini? 5,25. Heeh. Nah, itulah caranya gitu ya. Sehingga nilai maksimum dari R kuadrat min 25 itu adalah 5,25. Jadi kuncinya di sini ya, Oh. berarti ya. Kamu harus tahu nih, dari sini ya, R kuadrat min Hmm. 25 ini batas atasnya berapa? Oh, caranya jangan langsung cari tuh ekspresi R kuadrat min 25. Coba dipecah dulu, pecah dulu jadi ini R plus 5, R min 5. Oh, ternyata kita jadinya punya R plus 5 sama R min 5. Nah, berarti kita harus cari batas atasnya R min 5, which is sudah diketahui di soal. Nah, Hmm. tinggal PR-nya apa? Batas atas si R plus 5. Nah, caranya dari mana? Dari si R minimanya itu ternyata bisa kita modifikasi kan sedemikian rupa sehingga Hmm. dapat tuh kita ekspresi si mutlak R plus 5. Gitu ya. Oke? Oke Kak. Gitu. Jadi ya tapi perlu latihan lagi lah. Ini memang soal yang kurang Hmm. familiar ya. Bahkan ya banyak yang kesulitan kalau pretest di bagian ini karena nggak kepikiran Oh gitu. gitu. Mm-mm. Oke. Jadi ini tolong ini cukup penting lah gitu. Karena ini materi cukup baru gitu. Oke Kak. Oke, sip. Karena udah jam 2 ya. Oke. Jadi ya udah kita tutup dulu ya Fatih, Nanti nanti kita paling aku ini lagi Kak nanti sama guru. Nanti aku lanjut lagi paling nanti aku apa sih namanya baca-baca ulang lagi. nggak apa-apa nggak apa-apa. Nanti di review-review aja, oke? Santai aja Oke. orang masih lama juga kok, ya. Oke. Oke, sip. Terima kasih Fatih. Thank you. Makasih Kak. Ya, Oke. Semangat assalamualaikum. ya. Ya. Waalaikumsalam.